Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah memberikan kita pertolongan untuk menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kelak ketika kita nanti berpulang menghadap Allah, kita akan dapat menuai apa yang kita tunaikan dalam kehidupan dunia. Perlu diketahui bahwa dunia itu melelahkan dan meletihkan. Dan Allah sengaja membuat hamba-hamba yang di dunia ini, terutama hamba-hamba yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba tersebut sengaja dibuat lelah dan letih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar nanti ketika seorang hamba itu lelah dan letih dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dunia, maka ketika istirahat, dia mendapatkan betapa nikmatnya istirahat. Dan istirahatnya seorang hamba yang beriman adalah nanti dalam kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentunya seseorang itu merasakan nikmatnya istirahat ketika dia merasakan lelah dan letih. Dan lelah dan letih itu adalah nafasnya orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Dan nanti lelah dan letih itu akan diganti oleh Allah dengan nikmatnya istirahat dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, memang Allah sengaja menjadikan lelah dan letih ini menjadi salah satu indikator keimanan. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan ini sering saya sampaikan, likulli amalin sirah wa likulli siratin fatrah, wa man kana fatratu ila sunnati faqad tada, man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Sesungguhnya setiap anak Adam itu pasti merasakan lelah dan letih dalam hidupnya. Maka barang siapa yang lelahnya, letihnya dalam senantiasa menjalankan sunnah, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, maka lelah dan letihnya itu akan mendapatkan ganjaran yang melimpah berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang lelahnya untuk selain itu, misalnya untuk berbuat maksiat, dia lelah dan letih dalam berbuat dosa, maka sungguh dia akan mendapatkan kehancuran di sisi Allah dalam kehidupan akhirat. Di samping itu juga, setiap hamba yang lelah dan letih, terutama lelah dan letih karena menjalankan ketaatan kepada Allah, maka di samping lelah dan letih itu menjadikan dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosa, maka juga sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga imam yang lain meriwayatkan seperti Imam Ibnu Hibban. Di situ disebutkan may yusibul mu'minah min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasmin wala ghammin hatta saqati yusakuha illa kafarallah biha khotoyahu. Tidaklah seorang hamba itu ketika dia merasakan lelah, ketika dia merasakan letih, atau mungkin karena lelahnya membuat dia itu sakit, atau membuat dia itu sedih, hatinya gundah gulana, hatta saqati yusakuha, bahkan ketika dia berjalan, kakinya tidak sengaja tertusuk duri, atau mungkin ketika dia berjalan, kakinya kesandung sehingga kukunya berdarah, hatta maka melainkan illa kafarallahu biha khotoyahu, melainkan semuanya itu akan menjadi penebus dosa baginya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka berbahagialah ketika kita dalam kehidupan dunia ini diberikan kelelahan oleh Allah. Di samping kita ini diberikan lelah dan letih oleh Allah,
masih ada tanggung jawab yang lainnya. Mungkin sebagai ibu-ibu ya, yang kebanyakan mengurus rumah tangga, ngurus anak aja tidak ada berhentinya, apalagi ngurus yang lain. Dan bagi para bapak yang lelah dalam mencari nafkah, maka semuanya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kemudian kita mengikuti teladan, salah satu teladan yang terbaik dalam bersyukur, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mempunyai segalanya, singgasana yang megah, kekuasaan yang luas. Bahkan Nabi Sulaiman itu berharta melimpah, tetapi semuanya itu tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong. Hanya karena melihat ketika pasukan Nabi Sulaiman akan lewat, dan Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan oleh Allah, bisa mengerti bahasa binatang. Ketika mendengar komandan atau pimpinan kelompok semut mengatakan kepada pengikutnya, menjengkirlah segera, karena sesungguhnya pasukan Nabi Sulaiman akan lewat, jangan sampai kalian terinjak-injak oleh mereka. Ketika melihat percakapan ini, Nabi Sulaiman pun tersenyum, dan akhirnya menyebabkan Nabi Sulaiman bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan menteladani semut sudah bisa menjadikan Nabi Sulaiman bersyukur pada Allah. Dan tentunya kita sebagai hamba Allah, kita mempunyai banyak alasan untuk tidak bersyukur pada Allah. Karena segala sesuatu yang menimpa diri kita adalah bentuk nikmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini saya ingin membuka sebuah ungkapan, awali dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan, qaulul haq yuradu biha al-batil. Berapa banyak manusia yang sering menggunakan kalimat, ya, kalimat yang benar, kalimat yang bagus, kalimat yang indah, tetapi itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang salah. Dan hal ini disebabkan karena dia tidak memahami apa itu yang benar. Oleh karena itu, artinya ketika seseorang itu mempunyai ilmu tanpa menggunakan pemahaman yang benar, maka apa yang dia pahamkan menjadi salah. Seperti sholat, ya, kalau tidak mau membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak berarti. Nah, kita masih melanjutkan pembahasan kita dengan doa. Kita kemarin membahas beberapa doa Rabbana yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Lalu apa kaitannya perkataan Ali bin Abi Thalib ini dengan doa? Artinya, kalau kita ingin mengucapkan sebuah doa, terutama doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kita harus menyertai doa itu dengan pemahaman. Karena selama ini, ketika kita berdoa, kita tuh hanya mengandalkan terjemahannya, sehingga hati kita kurang hadir. Hati kita karena tidak memahami asbabul nuzul, asbabul wurud dari doa itu, ketika Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran, maka kita menjadi kering dalam pemahaman dan penghayatan dalam doa tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, sebagai contoh, dalam surat Ibrahim itu Allah mengajarkan kepada kita doa yang ada di ayat 41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan hari kiamat. Apa bedanya kalimat wali walidayya dengan wali abawaya? Kalau wali abawaya itu orang tua yang hanya sekedar melahirkan anak, tetapi kalau kita memahami konteks ayatnya, Allah menjadikan orang tua itu wali walidayya, bukan wali abawaya. Apa bedanya? Kalau wali walidayya adalah orang tua yang tidak hanya sekedar melahirkan anaknya, tetapi dia juga mendidik anaknya dengan benar, memberikan nafkah kepada anak tersebut dengan rezeki yang halal, dan mengenalkan tauhid, mengenalkan sang anak kepada penciptanya, sehingga sang anak pun menjadi insan, anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi kalau orang tua itu hanya sekedar melahirkan anaknya, ya, dikasih makan sekedarnya, tidak diberikan pendidikan, itu namanya wali abawaya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin didoakan oleh anak kita,
jadikanlah anak kita ini mampu kelak ketika dia sudah dewasa mendoakan kita. Dengan cara apa? Ya kita memberikan pemahaman kepada dia tentang konsep doa. Doa itu hanya dihaturkan kepada Allah yang memiliki segala kekuatan. Untuk memahami itu, anak perlu dihajarkan perkara-perkara tauhid. Oleh karena itu, ma'asal muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita waktu itu membahas surat Al-Baqarah ayat 286. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Di sini Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami bila kami lupa. Pada kesempatan yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwasalnya sifat lupa itu juga sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba. Bayangkan bila kita tidak lupa, pasti kita akan selalu tersiksa. Karena manusia itu juga punya trauma. Bagaimana jika dia tidak bisa melupakan kejadian yang menakutkan, yang menegangkan, yang membuat dia trauma. Sehingga akhirnya apa? Dia menjadi manusia yang depresi. Karena apa? Hatinya tidak bisa melupakan kejadian yang mengerikan bagi dirinya. Tetapi di satu sisi, yang pada kesempatan hari ini yang kita bahas adalah bagaimana lupa itu jangan sampai membuat kerusakan dalam kehidupan dunia kita, terutama dalam kehidupan beragama kita. Karena lupa yang kita akan bahas di sini adalah lupa yang membuat semua lini kehidupan kita menjadi kurang baik. Ma'asyiral muslimin, kalau kita kembali membaca konteks Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah berikan kami sifat lupa. Yang akan kita tekankan pembahasan kita adalah ketika kita lupa dengan perbuatan baik orang lain. Kadang-kadang kita ini sering melupakan bahwa orang lain itu pernah berbuat baik kepada kita. Dan kita ini jarang mengingat-ingat kebaikan orang lain untuk kita itu seperti apa. Akhirnya sering kita melihat kejadian seperti kemarin viral, ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga ketika sang ibu ketika sholat ditendang gara-gara dia kepingin sesuatu tidak dituruti, akhirnya anak tersebut mendapatkan azab, langsung diberi kontan oleh Allah ya, dalam sebuah grup dikirim ya oleh salah seorang anggota grup diceritakan. Artinya anak itu lupa bahwa orang tuanya dulu pernah melahirkannya, memberikan dia nafkah, merawat dia, bahkan ketika dirinya sakit dicarikan pengobatan oleh orang tuanya. Tetapi karena dia lupa, sehingga akhirnya melupakan semua kebaikan yang diingat dari orang tuanya adalah segala kekurangan dan kejelekannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah di sini mengajarkan Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Artinya apa? Jangan sampai hal yang lupa itu kita jadikan alasan, karena kita ini hanya manusia biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita ribut dengan istri kita atau mungkin ribut dengan suami kita, sebenarnya kita itu lupa bahwasanya istri atau suami kita itu punya banyak kebaikan. Makanya bagi ibu-ibu jangan pernah merasa kecewa dengan suami yang dijodohkan kepada panjenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita yang mulia yang di dalam Al-Qur'an diceritakan ya, wanita mulia tapi dijodohkan oleh Allah, diberikan suami oleh Allah, suami yang durjana, manusia yang paling buruk di muka bumi. Siapakah dia? Dia adalah Asiyah, istri Fir'aun. Bagaimana dia harus bersabar melihat tingkah pola kepongahan suaminya, sehingga akhirnya puncaknya Asia ini, karena dia tidak mau menuruti keinginannya suaminya untuk mengakui suaminya sebagai Tuhan, Asia pun disiksa, tangan dan kakinya diikat ke belakang,
lalu kemudian kepalanya didongakkan ke atas, matanya dibuka, dipaksa untuk melihat matahari. Sehingga Asia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di surga. Dan akhirnya ketika melewati berbagai macam siksaan, Asia meninggal dunia, dan akhirnya dia sempat dalam sebuah riwayat disebutkan meninggal dalam keadaan tersenyum. Dan Fir'aun pun tidak tahu bahwasanya tersenyumnya Asia karena dia melihat karunia Allah ditampakkan rumah untuknya di surga. Oleh karena itu, walaupun suami-suami panjenengan tidak seburuk Fir'aun, maka bersyukurlah bahkan sekelas wanita yang mulia pun disandingkan dengan pria yang paling durjana, yaitu Fir'aun. Sebaliknya bagi bapak-bapak, jangan pernah mengeluh dengan istri panjenengan. Kenapa? Dalam sebuah kisah, kita melihat ada nabi yang mulia, Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang istrinya ditakdirkan oleh Allah sebagai wanita-wanita yang kufur. Ya, dikisahkan bagaimana Nabi Nuh ya, dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya. Mereka adalah laki-laki yang mulia, tetapi Allah takdirkan diuji dengan istrinya. Dan istri panjenengan tentu lebih baik daripada istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, ada seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita melihat dari Ustadz Salafi sering mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri. Ustadz dari Muhammadiyah sering mengutip perkataan dari Imam Hasan Al-Basri. Ustadz dari NU pun juga demikian, sering mengutip pernyataan atau ungkapan yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri ini salah satu ulama yang perkataannya itu bisa diterima semua orang karena banyak mengandung hikmah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yansani marabbih wa addama sohibahu. Sifat manusia itu selalu lupa dengan nikmat yang telah dirasakan olehnya. Tetapi sebaliknya, manusia itu suka menghitung-hitung setiap ujian dan musibah yang diberikan Allah kepadanya. Jadi manusia itu, Pak, contoh misalnya, saya dulu kan pernah kerja di rumah sakit. Ada pasien itu ingat, saya dulu itu pernah masuk ke sini, tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, saya dirawat selama 7 hari. Setelah itu tahun berikutnya saya masuk lagi. Waktu itu sudah tidak kena demam berdarah, ganti kena tipes. Nah, gara-gara keseringan kena tipes, kata dokter, akhirnya 2 tahun berikutnya saya kena infeksi empedu, sehingga empedu saya harus diangkat karena memang kuman Salmonella typhoid yang menyebabkan tipes itu tempat tinggalnya di empedu. Jadi kalau ada seseorang yang sering kena tipes, biasanya paling sering itu kena infeksi kantung empedu, sehingga akhirnya diangkat dan dibuatkan saluran khusus oleh dokter bedah digestik. Nah, ini contoh, Pak. Tapi kalau orang itu disuruh mengingat nikmat Allah, dia lupa. Selama hidupnya itu dia merasakan tidak ada nikmat. Tetapi ketika dia merasakan ujian berupa sakit, dia itu bisa mengingat dengan detail tanggalnya, bulannya, tahunnya, sampai berapa hari dia harus dirawat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ini. Supaya apa? Supaya kita itu jangan mudah melupakan. Jangan dijadikan sifat dasar manusia yang mudah lupa itu menjadi alasan kita untuk lupa dengan nikmat Allah. Ada sebuah kisah nyata yang cukup menarik. Ya. Ada ulama yang bernama Syekh Ali Tantawi menulis dalam salah satu kitabnya, suatu ketika beliau ini didatangi 2 orang, laki-laki dan perempuan. Rupanya mereka ini sepasang suami istri. Dan ternyata suami istri ini datang ke hadapan Syekh Ali Tantawi untuk curhat, konsultasi, ya, menceritakan bagaimana konflik rumah tangga mereka. Syekh Ali Tantawi ini adalah seorang ulama besar. Dengan bijaksana beliau memberikan nasihat. Dan ternyata apa? Suami istri ini pun kengkeng, bersikeras. Pokoknya tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai, harus berpisah. Padahal suami istri ini sudah menikah selama 17 tahun dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak.
Karena melihat keputusan mereka yang demikian, akhirnya si Ali Tantowi pun dengan lembut mengatakan, ya sudah, saya kasih kalian waktu 3 hari. Setelah 3 hari, kalian kembali ke saya, ketemu saya lagi. Tetapi saya minta kalian nanti selama 3 hari itu di rumah, atau ketika sendirian, ya, atau ketika makan sendiri, padahal awalnya sudah makan bersama-sama, ketika makan sendiri coba direnungkan. Atau ketika kalian tidur, biasanya tidur seranjang berdua dengan pasangan kalian, ketika kalian tidur sendiri coba direnungkan. Saya hanya pesan satu ayat saja. Jadi satu penggalan ayat, satu kalimat. Coba direnungkan. Dan ternyata ayat itu adalah penggalan dari surat Al-Baqarah ayat 237. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadlah bainakum." Dan janganlah kalian melupakan kebaikan kalian selama kalian ini berumah tangga. Kira-kira begitu. Jadi ketika mereka sendirian, mereka mengingat-ingat, karena kebetulan pasangan suami istri ini kan jamaah pengajian, jadi mereka sering-sering membaca referensi dari Al-Quran dan hadis. Ketika mereka ini sendirian, ya, sang suami biasanya makannya disiapkan oleh istrinya, akhirnya dia makan sendirian, dia mengingat-ingat ayat ini. Sang istri juga begitu, biasanya dia diberikan ketenangan oleh suaminya, dia mengingat ketika dia sendiri. Padahal selama ini dia kemana-mana selalu diantar suaminya, belanja dan sebagainya. Untuk keperluan lain yang keluar dari rumah, suaminya selalu mendampingi. Suatu ketika istrinya sendirian. Singkat cerita, setelah 3 hari, barulah mereka kemudian kembali menghadap kepada Syekh Ali Tantowi. Dan ternyata apa? Ketika mereka kembali kepada hadapan Syekh Ali Tantowi, mereka pun menangis sejadi-jadinya. Dan di antara mereka pun mengungkapkan, ya Syekh, kami tidak bisa melupakan bahwasannya sang suami mengatakan, istri saya telah banyak berbuat dosa kepada saya. Dia telah melahirkan anak saya, dia memberikan pelayanan baik, memenuhi kebutuhan anak-anak saya, mendidiknya. Istri saya memberikan pelayanan kepada saya, memasakkan makanan untuk saya, mengurus kehidupan rumah tangga. Saya sungguh menyadari ternyata jasa istri saya itu begitu besar. Sebaliknya, istrinya mengatakan, wah Syekh, ternyata suami saya adalah suami yang bertanggung jawab. Suami saya memenuhi tugasnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah yang halal, mendidik istrinya, mendidik anaknya kepada jalan kebaikan. Lalu akhirnya apa? Awalnya mereka yang bersikeras minta berpisah, minta bercerai. Lalu kemudian mereka merenung dalam hati mereka, merenung untuk saling tidak melupakan atau mengingat kembali jasa-jasa mereka di antara mereka, akhirnya hubungan mereka, cinta kasih mereka dalam menjalin rumah tangga semakin kuat sehingga akhirnya apa? Mereka mengurungkan niat untuk berpisah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, manusia itu terutama ketika dalam berumah tangga ya, kadang-kadang ketika berantem dengan istrinya itu pasti dia merupakan jasa pasangan mereka masing-masing. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada salah seorang ulama, saya pernah membaca tapi saya lupa siapa nama ulamanya itu. Ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 246 ini, sang ulama pun memberikan ajaran doa kepada kita. Dan doanya cukup unik. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa nikmat, senantiasa ingat dengan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, jadikanlah aku ini selalu ingat dengan kenikmatan, dengan kebaikan yang diberikan orang lain kepada aku. Ya Allah, jadikanlah aku ini ingat dengan kebaikan pasangan hidupku, dan jadikanlah aku ingat kepada orang-orang yang pernah berjasa kepadaku, dan jadikanlah aku ingat dengan ilmu yang diajarkan orang lain kepada aku. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita ini tidak mudah lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah pembahasan tentang masalah lupa ini masih berlanjut dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali. Untuk kesempatan ini karena keterbatasan waktu maka harus kita akhiri. Mohon maaf bila kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.